Jamaah yang dimuliakan Allah, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan upaya supaya kita mampu mempedomani, mampu meniru akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhiril ayat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Kelurahan Teratai, kemudian Bapak Ketua RW yang kami hormati, Bapak-bapak para pegawai syara Masjid Al-Muhajirin, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian Bapak Sekretaris Majelis Duha Nasional Kabupaten Batanghari, Bapak Harno, para undangan dari beberapa masjid yang alhamdulillah bisa hadir pada malam hari ini. Mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat serta karunia-Nya. Pada malam hari ini kita dapat hadir untuk memperingati Maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita semua dicatat Allah sebagai amal ibadah, tentunya dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya dan serta para syuhada. Semoga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai junjungan kita nanti bisa memberikan syafaat baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dengan bersama-sama membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan upaya supaya kita mampu mempedomani, mampu meniru akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelum Nabi Muhammad lahir, akhlak di atas muka bumi ini, kalau bahasa orang ini itu amburadul ya, tidak jelas. Sehingganya dengan lahirnya Nabi Muhammad, dia menjadi pengubah akhlak itu menjadi akhlak yang baik. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri teladan, contoh teladan yang baik. Maka di dalam kehidupan kita, akhlak itu ada dua. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Menjalankan perintah-perintahnya.
Karena itu merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak bersyukur, berarti kita tidak berakhlak. Kita dengan orang tua minta, tak ada terima kasih. Minta duit, dibaginya duit, tapi tak ada terima kasih. Berarti tak ada berakhlak itu. Suruh ceramahnya tak nak ceramah, ada berakhlak. Lah jadi dewan suruh ceramah tak nak lagi. Salah tu, salah juga akhlaknya. Akhlak itu menentukan sangat tinggi dibanding pendidikan. Maka di masjid kemarin saya juga nyampaikan khutbah. Kalau boleh saya tanya pada malam hari ini, mana milih tinggi akhlak dengan tinggi pendidikan? Waduh, pendidikannya lah segala S diambilnya. Mulai dari S1, S2, S3 sampai S-Doger diambilnya. Tapi akhlaknya goblok. Ilmu tinggi dengan titel S segala S, tapi gawenya nyalai orang gawe. Ngatakan orang salah, ngatakan orang tak benar, menurut teori ini tak benar itu, tapi akhlaknya tak ada. Jadi akhlak itu sangat menentukan hormat tidak hormat kepada seseorang. Ibu bapak yang berbahagia, makanya akhlak Rasulullah itu memang kita nak ngikutnya 100% tak mampu pak. Apa sebab? Karena Nabi Muhammad itu basarul lakal basari, bukan sembarang manusia. Memang sesama manusia, tapi kelasnya lain. Beliau belum lahir, kisahnya sudah ada. Beliau belum lahir, namanya sudah ada. Tetapi kita selaku umatnya harus mampu, walaupun tidak 100%. Di segi yang ada di badannya beda, sama dengan kita. Nabi Muhammad itu air ludahnya jadi obat bapak. Ketika Abu Bakar Siddiq sedang di Gua Hira, persiapan mau berangkat hijrah, digigit kalajengking, dipanggil oleh Nabi Muhammad, koringkas bego, dipanggil oleh Nabi Muhammad, tangannya yang bengkak, mukanya lah pucat, diludahi sama Nabi Muhammad. Bengkaknya hilang, sakitnya hilang. Coba minta ludahi dengan aku. Aku kalau dah tambah bengkak, entahlah. Sakitnya bertambah, bengkak tambah. Kena ludah aku bukan ludah Nabi Muhammad. Ludah Nabi Muhammad menjadi obat. Yang kedua, kita dah sebut galau-galau dah. Habislah dah nyebut tu. Yang kedua, keringat Nabi Muhammad tidak bau. Kalau lalan ingapnya terbang lalat tu, kena bau. Kalau keringan kita lalat ingap bersarang. Apalagi habisnya dos pula ada. Tapi Siti Aisyah, makanya Siti Aisyah pulang Nabi Muhammad ke rumah, dilapnya, diciumnya. Karena sama dengan nyium pahalanya, nyium Hajar Aswad. Jadi kalau ada ibu-ibu yang bapaknya balik berkeringat, lap berkeringat, dapat pahala seperti nyium Hajar Aswad. Cuma yo siap-siap sudah tuh pilek. Nah, ibu bapak yang berbahagia, ini sebahagian kecil kita ceritakan. Nabi Muhammad sabarnya luar biasa. Ketika dia berangkat ke masjid, ya, berangkat ke masjid, setiap lewat di rumah si anu itu selalu diludahin. Seorang pemuda kafir, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima kok tak ada yang ludahi. Nabi Muhammad nengok, kok tak ada ya? Biasa ada. Nanya dengan tetangga sebelah, ada apa mat? Ini biasanya ada abang di sini nih langganan saya. Kalau saya lewat diludahi, dilempar. Oh nyo demam kuro, menggigil. Begitu Nabi Muhammad selesai sholat, dia pulang ke rumah, panggil Siti Aisyah, ya Humairah. Nabi itu manggil bininya ya Humairah, karena Siti Aisyah itu kemerah-merahan. Tapi kita jangan ngikut.
sempat jujur macam tu, tiba di bini kita hitam, halo black, kena tepuk pakai laci. Ya Humairah, adakah makanan Siti Aisyah? Untuk apa ya Rasulullah? Aku mau nengok kawan aku yang sakit. Siti Aisyah tidak banyak tanya, langsung dikasih makan untuk antar ke seorang pemuda. Sampai di rumah itu, Assalamualaikum, tidak dijawabnya, orang kafir. Mana pula nak jawab Assalamualaikum? Assalamualaikum, siapa tu? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Langganan ente, langganan kau yang biasa kau ludah itu. Masuk. Begitu masuk, pada saat itu juga dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebanyak itu kawan aku, nyatonya orang yang datang duluan, orang yang selalu aku ludahi, yang selalu aku lempar. Untuk itu aku berikrar masuk agama Islam. Kira-kira telam kita macam tu. Aku cerita yang susah-susah be. Telam dah kita. Tiap pergi ke masjid kena lempar, tiap pergi ke masjid kena ludahi. Dengarnya sakit. Apalah kira-kira kalau kita terjadi? Apa khabar? Sakit, lantak lah situ, congkak aman. Apa gitu Nabi Muhammad? Itulah akhlak Rasulullah. Yang akhlak itu kita ketahui melalui peringatan Maulid. Tidak saja diketahui, tapi kita harus mengimplementasikan terhadap diri kita. Satu, tentang akhlak. Yang kedua, kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Karena kita dalam surah Al-Ahzab juga disampaikan firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mengucapkan solawat kepada Nabi Muhammad. Allah dengan malaikat, apalagi kita umatnya. Mengko siapa yang rajin mengucapkan salawat, siapa orang yang rajin bersalawat, nanti akan mendapatkan syafaatnya. Tapi jangan yakin amat mun salawat pada semayang tidak, kena benung pula ke bawah. Mengko salawat, kena salawat itu gampang. Orang tak ada wudu boleh, orang dalam keadaan haid boleh. Yang tak boleh itu sedang di dalam yang sekok tu, jangan baca salawat. Karena di situ bacanya cuma masuk tu Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Cuma itu bacanya. Di dalam tak boleh macam-macam. Jangan mentang-mentang rajin salawat sambil itu salawat juga. Yang dengarnya tak nyaman. Kenapa baca salawat? Allahumma sholli, tak nyaman. Tidak boleh salawat. Apalagi sekarang banyak salawat. Kalau di duha itu salawat tibil qulub. Ada apa? Salawat pengobat hati. Kalaulah hatinya sakit, nah lain sakit. Maka banyak baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa qiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Baca salawat, banyak macam salawat. Nidukkan cucu baca salawat, nidukkan anak baca salawat, sambil ngiris bawang baca salawat, sambil ngiling cabai baca salawat, sambil gosok baca salawat. Boleh. Salawatnya macam-macam, terserah ya. Ada yang salawatnya ikan dalam kolam, ada juga. Ada yang salawatnya secawan madu, ada juga. Ada dengar salawat cacawan itu. Ya Nabi salam, salam alaika
Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam, salam alaika. Salawatullah Allah alaika. Wah, enak kan? Boleh selawat, asal jangan azan lagu dangdut. Apa selawat nanti itu? Secawan madu yang kau berikan, tapi mengapa kau tumpahkan? Solawat. Kalau azan jangan, azan khusus lagunya. Ibu bapak yang berbahagia, kita disuruhkan solawat. Bangunkan anak susah solat, baca selawat. Ngajak abangnya ke masjid, susah, bacakan selawat. Tapi kalaulah suami istri susah bangun, dibacain selawat. Pertama selawat, yang kedua selawat, ketiga selawat, yang keempat lain lagunya. Allahumma salli, dah kau bangun. Ya Nabi salam alaika. Belum juga yang ketiga, bila Israel datang aku yakin bangun. Dah kau bangun, aku dah tahu lagi tu. Mungkin kenyok lah mati hati lah, galau lah mati itu. Ibu bapak yang berbahagia, makanya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya dititipin judul meneladani kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa salah satu kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Selalu bermusyawarah. Selalu bermusyawarah dengan para sahabat, beliau bermusyawarah dengan masyarakat, beliau bermusyawarah. Kenapa? Pancasila, ada musyawarah, ada. Sila keberapa tuh, Pak Guru? Keadilan, bagi permusyawaratan perwakilan. Musyawarah, apapun yang diputuskan musyawarah. Kalau tidak ada musyawarah, lagi kan musyawarah, lagi ada selesai, ada. Ibu bapak, peringatan Maulid Nabi sekarang kadang-kadang tidak menjadi contoh. Maulid Nabi kita memperingati lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa acara dalam peringatan Maulid Nabi? Pertama, sambutan protokol. Diawali mukadimah alhamdulillah, syahadat, salawat. Yang kedua, pembacaan Ummul Quran. Yang ketiga, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang keempat, sambutan-sambutan. Ada? Yang kelima, ada snack tadi, ada. Yang keenam, tausiah. Yang delapan, doa. 7, meloncat ya. Pantah ibu tu protes. Aku sengaja aku loncat ni, nganing aku cakap mau pedak. Yang ke-8, kadang ada pula iringannya. Dan kita memperingati Maulid Nabi, lahirnya Nabi Muhammad, banyak di kota-kota kita tidak niru. Maulid terus, apalagi yang umum 40, 50, kalau sempat tiap masjidnya datang lah ratusan kali. Tapi ketika anaknya, cucunya ulang tahun, tidak ada niru. Maunya ulang tahun itu baca doa, bukan pakai balon, pakai lilin. Yang pakai lilin itu lucu lagi. Didomi lampu, didomi api. Panjang umurnya serta mulia. Pembaik hidup ada panjang, mati berarti. Salah tak? Salah. Sudah itu tuh bukan budaya orang Islam, budaya orang Belasano. Makanya siapa yang ngikut gaya itu berarti dia masuk golongan itu.
Apa yang kita lakukan kalau ulang tahun kita? Minimal baca doa. Jangan mecah-mecahi balon, nyoget pakai balon. Apalagi yang generasi-generasi muda datang, baju segala sempit, baju adik dipakai, celana adik dipakai. Ulang tahun kita bersyukur Allah memanjangkan umur kita. Dari umur 15 kini 16. Apa yang kita lakukan? Doa. Panggil ustadz, panggil dai, panggil tetangga, panggil tokoh masyarakat, duduk sama-sama. Anak kami ulang tahun yang ke-12, mohon doanya. Dibacakan doa oleh ustadznya. Allah matawil umurahu kalau jantan, kalau tino Allah matawil umuraha, wasahih jasadahu, sehatkan badannya, wa nawwir qulubahu, bersihkan hatinya, wa wasi arzaqahu, murahkan rezekinya. Enak kan? Ika tidak nyanyi. Sudah doa, sedekah dikit. Kalau sore mungkin nasi goreng, ada mie, telur sebelah, dah telam sebelah, selining, dah telam, kelewatan. Sedekah. Ulang tahun diikuti dengan sedekah. Kita bersyukur, bukan berhura-hura. Ibu bapak yang berbahagia, makanya akhlak itu, saya sampaikan tadi, akhlak itu dua. Pertama kepada Allah, yang kedua kepada manusia. Yang pertama akhlak karimah, yang kedua akhlakus sayyi'ah. Cuma kita kalau nyebut akhlak pasti yang baik. Dati akhlaknya dia tu adalah akhlaknya, cuma tak ada elok. Ngambil tak kanti, maling tak kanti. Dati akhlaknya ada, akhlaknya cuma akhlak buruk. Kalau kita kalau nyebut akhlak tu pasti yang baik. Akhlak Rasulullah. Jadi akhlak yang kita jalankan pertama menyangkut dengan Allah Subhanahu wa taala ialah melaksanakan perintah-perintahnya. Salat, ada masjid kita isi masjid, ada mushola kita isi mushola. Tetapi dalam masjid sama-sama ada imam, ada makmum, ada muazzin. Di dalam kelompok ini kadang-kadang ada yang terjadi. Saya kebetulan dulu kabar Kesra, ada yang ngadu, Pak kami itu Pak, imam kami itu Pak berselisih pula. Apa hal? Kau nak macam kau nak macam kau nak macam kau. Karena tidak ada musyawarah. Nabi dulu mengajarkan pasti dia musyawarah dengan makmumnya. Macam mana semayang kau? Nabi ketika di depannya orang maca kunut, dia maca kunut. Di belakangnya dah maca, di depannya dah maca kunut, dia dah maca kunut. Apa artinya? Kalau orang adat mengatakan di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Menyesuaikan supaya di dalam jamaah tidak terjadi hal-hal menimbulkan perselisihan yang mendalam. Nabi juga mengajarkan ketika kita imam, ringankan solatmu. Jangan nengokkan mentang-mentang ayat hafal banyak, kawan di belakang macam-macam. Makanya kita sunatkan nengok ke belakang nak jadi imam tu. Ada orang yang tua, ada yang muda tapi penyakitan, ada juga. Nya mungkin asam urat, lutut dah telah tegak lama. Mungkinnya lagi darah tinggi, tak bisa sujud lama-lama, maka imam disunatkan nengok ke belakang, nengok kondisi makmum. Jangan maco amma yatasaalun sampai habis, lutut ganti gelegasan. Memang bacaannya bagus, tapi makmum di belakang gelisah. Ada juga imam yang sujud terakhirnya sehingga tak sudah belum gitu. Ada. Saya bilang kalau kita imam, yang kalau sembahyang dewek mana nak setengah jam sujud lantak situ. Ini menyangkut dengan etika solat. Berdosa, tidak ada berdosa, cuman makmum kesal. Itu baik.
Maka saya di mana masjid saya sampaikan ni, alhamdulillah. Kadang ada merek-merek di depan tu. Merek-merek tu muat hal kalau imam macam ayat panjang. Nyalah sudah macam Fatihah. Belum go sudah imam masih juga di ujung lagi. Tengok apa ada di dinding tu baca aja lah. Persatuan Guru Republik Indonesia. Belum go sudah imam masih ke baca lagi. Sudah itu bahwa keadaan kas Masjid Al-Muhajirin tinggal 2 juta. Baca lah. Siapa yang salah? Kita imam. Maka imam Rasulullah memberikan contoh teladan dalam imam, dia memahami keadaan makmum. Apalagi sembahyang model Pak Jupri, masjidnya pinggir jalan, musafir. Maka kalau ketika ada musafir, imam harus peka terhadap kau musafir, nyo nak cepat nak ke Palembang, kau nak cepat nak ke Padang, ayat jangan panjang-panjang. Alam tarokai li'ila fi Quraisyin inna atoina, jangan hal ata alal insan sampai taman subuh be orang sego nunggunya ada. Ibu bapak yang berbahagia, jadi di dalam kehidupan siapapun akhlak itu kita pakai untuk kebersamaan. Maka diajarkan apalagi kepada anak-anak, ngajarnya dari kini bu, dari kini ngajarkan anak tuh. Kalau nunggu besar ada tengoklah kau mana ada anak. Padahal kata Ustaz Abdul Somad, walaupun anak-anak tu ribut tak apa-apanya di masjid. Kenapa? Dia ngajarkan dia ke masjid. Kau jangan ke masjid, kau ribut lagi. Keliru nyatanya. Ibu bapak yang berbahagia, maka akhlak yang paling membahayakan akhlak kita dengan sesama manusia bapak ibu. Kalau dengan Allah kita bisa minta ampun, tapi jangan mentang-mentang cuma ayo pokoknya semayang bisa minta ampun, benda. Dengan Allah kita bisa minta ampun, tetapi akhlak dengan manusia tidak bisa kita minta ampun kepada Allah. Solat tahajudnya 40 hari 40 malam, pahalanya tak, dosanya tidak akan lepas, kena nyangkut dengan manusia. Apa yang menyebabkan akhlak itu? Ada 3 yang menyebabkan akhlak kita kadang-kadang hancur. Di situ ada 3. Yang pertama, riba. Riba. Apa riba itu? Riba itu orang yang mau tahu urusan orang lain. Urusan orang lain mau tahu, tapi dia lupa ngurus dirinya sendiri. Kejelekan orang lain tahu be, tapi kejelekan dia lupa. Dia sibuk ngurus jerawat orang, tapi dia punya bisul. Kalau tiba di sayur bu, toge. Bu, kenal toge bu? Ibu pernah dah nengok toge itu lurus? Ada? Tak ada. Kenapa toge itu tak ada yang lurus? Kenanya nak masuk begawe orang. Di soto masuk, gado-gado masuk. Ada? Tahu buntingnya masuk go. Atuh. Jadi kalau ada orang yang nak tahu urusan orang tapi lupa dia urusannya, dapat panggil toge. Riba paling bahaya, membuat dosa orang, pahala kita pindah kepada orang tu dan dosa orang tu balik ke kita. Itu riba. Maka Roma Irama itu diciptakannya lagu dari surah Al-Hujurat itu. Al-Hujurat ayat 12. Janganlah kamu banyak berprasangka. Ya, bukannya sembarang nyanyinya tuh. Apa nyanyi itu? Riba. Mengapa kau suka membukakan aib sesama, kesana kemari kau cerita keburukannya. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Ah, keterlaluan.
Siapa yang suka membuka aib sesama, berarti dirinya lebih hina dan tercela. Maukah kau tanggung dosa dari orang lain, sedangkan pahalamu kau berikan kepadanya? Jangan Anda berbuat riba. Itu dari surah Al-Hujurat, bukan sembarang itu. Al-Hujurat itu isinya, siapa yang suka riba, pahalanya pindah ke orang yang diriba, dosa orang itu pindah ke kita. Sudah itu sama dengan makan daging bangkai saudaranya yang sudah mati. Begitunya riba. Yang kedua, apa yang menghancurkan akhlak kita? Fitnah. Kini banyak melalui kohang. Dulu orang fitnah mulut, mengkau keluar pepatah, mulutmu adalah harimaumu. Kini dah, jempolmu adalah harimaumu. Ringan beng. Cepatnya komen-komen di HP. Banyak sekarang fitnah. Kalau fitnah itu membuat-buat, kalau bahasa kini apa namanya? Hoak. Hoak. Membuat-buat yang tak ada diberitakan. Ya Pak Bambang. Tukang cari uang fitnah. Ayo, ada orang fitnah cukup dengan tu tekan tu berurusan. Nah. Itu hoak masuk. Akhirnya orang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, difitnah. Yang ketiga apa? Yang merusak akhlak lagi, namimah. Bukan nama orang Pak, namimah tu. Ya, kini kau galak nak sok-sok bahasa Arab, bagi nama anak, tahu artinya lain. Saya 3 minggu yang lalu menyampaikan nasihat pernikahan di satu tempat, tidak ada saya sebut. Kalau saya sebut berarti riba. Tempatnya tidak ada saya sebut, orangnya tidak ada saya sebut. Yang jelas saya ketemu. Dipersilakan kepada Pak Haji Busami untuk menyampaikan nasihat pernikahan untuk kedua calon mempelai. Mana namanya? Sekali tengok namanya, Kho Maruz Zaman. Kho, bukan Q. Apa tu Pak Lukman? Kalau Kho, seharusnya Kho Maruz Zaman, zaman bulan. Kalau Kho Maruz Zaman berarti zaman Khomar. Detail 2, S1, S2. Ya Allah, ini kan akibat kadang-kadang sok-sok bahasa Arab tapi tidak ngerti tak. Kapan nama anaknya? Muhammad Majnun. Tahu Majnunnya? Gila. Tuh. Ini di dalam yang ketiga tuh namimah, bukan nama orang. Namimah itu mengadu domba. Cakap bapak iko lapor ke bapak iko, cakap ibu iko lapor ke bapak iko, akhirnya dia marah. Ada tuh namimah tuh, ya. Namimah itu mengadu domba. Walaupun jangan disampaikan, karena membuat orang jadi marah. Coba kita sampaikan. Kalau yang tadi bohong, kalau iko nian lah, cuma tidak perlu sampaikan. Yang disampaikan pula panas. Kata Pak Isnun tu, kompor sumbu 16 cepatnya nyalonya, lanyu marah. Gara, coba dah kita sampaikan, dia tak marah, dia tak berbalah, dia tak ada berantem gitu. Ibu bapak yang berbahagia. Jadi akhlak ini yang secara kasarnya. Kalau yang halusnya, jaga perasaan, budi pekerti, kebiasaan. Kalau tak biasa dengan orang, jangan kita buat. Ya. Apa kebiasaan kita di situ? Itu yang kita buat. Kalau kita buat yang lain, nanti pengikut kita gelisah. Itu saya sampaikan dari Nabi itu seperti itu. Nah, kita juga apapun profesi kita, apapun kita jadi pimpinan, karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ar-ra'iyati. Setiap kamu itu pemimpin, dan setiap pemimpin diminta pertanggungjawabannya. Saya kebetulan diamanahkan oleh masyarakat di
Dewan Perwakilan Rakyat. Apa yang diamanatkan di samping saya di situ? Saya sebelum jadi sudah dipesankan oleh para majelis ulama, kalau kau jadi Bustami jangan kau tinggalkan, kau harus istiqomah. Yang pertama tausiah, sepanjang kau sempat sehat kau jalankan. Alhamdulillah Pak Lurah saya jalankan. Ke malam keempat sudah. Mula dari Daur Gading, Rambutan Masam, malam isuk kanu ke Bulian Jaya. Tetap jalankan sepanjang saya sempat. Karena itu amanah. Saya harus istiqomah. Nah, di samping itu menjalankan tugas di dewan. Cuman tadi itu Pak Lurah nyebut masalah jalan kok, itu tuh Pak Bupati sudah tahu ya. Cuma kini itu kalau bahasa Jambi kok air kita kok sengan hidung gini kok Pak, air sengan hidung tuh dihembusnya masuk disedot apa lagi. Kenapa? Anggaran kita sudah dipangkas semua ya. Maka kita agak jarak ya, kita heran kemarin kejadian demo itu sampai membakar-bakar. Itu yang di daerah Pak. Kalau yang di RI mereka memang gajinya masih mantap-mantap baik, tunjangan masih mantap-mantap. Kenanya minta lagi orang marah. Sementara di daerah kok sudah dikerat dua. Dah, bukan saya bela diri dah. Tapi alhamdulillah di Batanghari tidak ada gejolak. Kemarin saya sangkor demo itu masalah itu kiranya demonya lain. Lain demonya. Saya sempat cemas Isnun pergi ceramah, sempat saya 2 malam ngajak aparat kawan Pak Bambang. Karena saya ceramahnya selaku anggota DPR Pak. Atau ada anggota DPR ceramah tuh, ayo kita misal gitu kan. Terpaksa saya bawa. Alhamdulillah ada lagi lah. Ibu bapak yang berbahagia. Makanya etika, adab sangat menentukan seseorang menjadi orang yang terhormat. Ilmu yang tinggi kalau tidak punya etika tidak akan mendapat penghormatan dari orang lain. Tapi akhlaknya yang tinggi walaupun ilmu sedikit dia akan lebih terhormat daripada orang lain. Ibu bapak yang berbahagia. Akhlak yang dibawakan, yang diajarkan oleh Rasulullah, kalau kita mau ngikut yang sebenarnya menurut beliau tidak akan mampu kita, karena dia memang sudah mempunyai keistimewaan. Contoh lagi kesabarannya. Kalau tadi masalah solat ya, nak pergi solat dilempar di Taif, dia sedang dakwah dilempar sampai bocor keningnya. Yang tidak sabar siapa? Malaikat. Wahai Muhammad, izinkan aku angkat Jabal Uhud ni, akan kutimpakan kepada masyarakat Taif ni. Apa jawab Muhammad? Jangan Jibril. Kalau ayahnya kau tak nak, besok mudah-mudahan anaknya. Masih jawab Jibril, ayah beda apalagi anak Kalau tak ada nak anak mungkin besok cucu ada dah. Itu yang disampaikan Rasulullah. Begitu kesabarannya. Kita tak mampu yang seperti itu. Yang tadi kena ludah dengan ini sakit, lantak tahu mati lah kalau situ. Itu. Ibu bapak yang berbahagia. Maka kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini supaya kita ingat apa yang diajarkan sehingga kita dapat menjalankan walaupun tidak 100%. Tak mampu kita untuk 100%. Saya selaku yang diamanatkan tak mampu saya. Karena ada juga saatnya kita tak kuat untuk menghadapi itu. Maka tadi saya sampaikan, apapun profesi kita, di situ terdapat adat, istiadat, kebiasaan. Itu kan yang adat itu di dalam daerah kan. Kalau akhlak itu disebut dalam agama, akhlak itu perilaku kita. Nah, termasuk tadi saya bilang solat. Kenapa kita jadi imam itu? Di imam itu menjadi perhatian orang. Sama dengan main bola. Yang bisa nyalai pemain bola itu siapa? Penonton. Jadi imam juga seperti itu. Yang nyalai makmum di belakang. Tapi dia nyala itu betul supaya jangan banyak salah. Nyo tidak berani.
Cuma nak negur tak berani. Kena kan kini kan banyak. Maka dulu zaman saya Kabak Kesra dulu, kita sekali setahun dulu pegawai syarak kita adakan pelatihan. Ya Pak Lukman, ada kita pelatihan. Ada kejadian terjadi sekali, dipanggillah pegawai syarak. Malam itu saya sambutan, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak pegawai syarak, besok kita mulai praktek. Praktek yang akan kita bacakan ayat-ayat yang sering bapak bacalah. Kami nak dengar, nak bayinya. Ada nyawa satu-satu Pak. Yo, tak mungkin imam seempat-empat. Satu-satu. Tahu-tahu 7 masjid hilang malam tu. Balik tengah malam. Hilang. Absensinya ada, absen pagi dan tinggi. Takut kena uji. Nah, ini terjadi Pak No. Bukan cerita tu. Cuma tak ada saya sebut daerahnya, itu riba. Dan saya sebut, kalau saya sebut itu riba. Saya tidak ada nyebut ada yang terjadi seperti itu. Kenapa? Tak mau ditegur. Tak mau ditegur itu apa? Sebabnya hatinya yang keras. Orang dari mana nasihat itu hati yang keras. Maka kita paling bahaya hati itu Pak. Hati yang keras. Tak mau nerima nasihat. Ditegur melawan. Dulu lah aku ngaji pada kau. Wah, saya pernah ketemu. Saya tekan kalau berjalan Pak, mohon maaf, saya takut masuk duluan, pasti suruh orang imam. Saya sengaja kadang nyap-nyap, saya di WC. Sudah tuh pasnya semayang. Nah, kedengaran macam-macam ayatnya. Yang Fatihahnya lah, siratal ladzina an'am. Itu tuh bukan ide apa, itu izhar, tak boleh dengar. Tapi saya dah berani negurnya situ. Makmumnya banyak, kaki makmumnya nangani aku. Nah, terdengar lagi, sami Allahu liman hamidar. Bukan hamidar itu, ha ujung itu, hamidah. Bau Rabbana. Nah, cuma saya negur orang waktu itu, tidak ada tengah orang. Saya panggil, Pak, kalau tidak salah pendengar tadi, Bapak tadi sami Allahu liman hamidar. Tak, itu tuh kena roh belum membaca. Iya, tapi ha sebelum roh tuh Pak. Sami Allahu liman hamidah. Baru baca Rabbana walakal hamdu. Baca ayat juga seperti itu. Tabbat yada abi lahabin watab, baru lepas. Sudah dulu. Nah, ini kan nyangkut dengan kita pemimpin di depan, kesalahan kita akan dikoreksi orang. Cuma kadang yang ngoreksi tidak berani. Bola tegalak berbalik. Akhirnya sesama tidak semayang. Nah, jadi ketika ada yang ngoreksi itu, inilah etika kita nyampaikan kepada kawan-kawan, dan kita mau nerima pendapat orang lain, mau nerima hukum-hukum masalah imam itu ada imamnya tajwid. Nak pakai bismillah, kita biasa sih kalau pakai bismillah, ya bismillah. Kalau di Mekah sir bismillahnya. Kalau kita sih harus kuat. Coba kita bawa pada sih marah orang. Sano sudah semayang tidak pakai wirid. Masing-masing kita buat, aku lah balik dari haji kau, pokoknya kita masjid kita balik kau tidak pakai wirid lagi. Marah orang. Gawainya betul, tapi kebiasaannya salah. Ibu bapak yang berbahagia, untuk itu dalam peringatan Maulid ini, karena saya dititipin judul yang di atas itu masalah kepemimpinan, akhlak kepemimpinan, dimanapun kita berada harus menyesuaikan dengan tuh Isnun tuh ngurus permukaan tuh, macam tu juga, tidak bisa tepuk permukaannya dan tidak ada kompak, kena marah juga. Ketika pemimpinnya ada betul, kena dia balik juga tentang akhlak. Jadi tadi saya sampaikan bahwa akhlak itu menempati tempat yang lebih tinggi daripada pendidikan. Untuk apa pendidikan tinggi tapi akhlaknya minim? Tapi lebih baik dia akhlaknya tinggi, pendidikan minim. Kita sudah merasa orang-orang tua kita dulu sekolahnya tidak tinggi-tinggi, tapi dia mendidik anak luar biasa. Kini dengan perkembangan zaman, perkembangan media sosial, akhirnya anak gampang niru, tidak lagi niru keluar. Maka kewajiban kita seorang tua yang pertama terhadap anak memberikan nama yang baik. Karena memberikan nama yang baik merupakan
doa. Gua tadi harus tahu artinya. Kini bagi nama anak nengok Google, ditanya udah tahu artinya. Aku kau sudah baca doa orang cukur tadi. Patah lidah aku panjangnya namanya. Apa memang macam tu nurut paspor atau paspor tu kan harus 3 suku kata. Sehingga 3 kali dah hafal-hafal. Nama dulu namanya Firdaus. Eloklah dak. Doa walaupun kejadiannya lain. Kadang nama Firdaus ngambil kelapa orang ada go. Nama Rahman tapi maling telur ada doa kita namanya nama baik, tapi apa kejadiannya itu tergantung kita dikit beri nama yang baik. Setelah itu nama itu yang dianjurkan mengandung doa. Kalau dulu ada kebudayaan orang macam bagi nama singkatan, nama bapaknya digabung dengan nama maknya. Ya apa bang? Kadang-kadang gara-gara nyambung itu terjadilah larangan dalam sebuah nama. Buat nama itu nama penyakit tak boleh, nama hewan tak boleh. Namanya kebetulan bapaknya orang kita Jawa, Turiman misalnya kan, ada Turiman? Ada, tidak ada. Turiman, mae nama Yulia, ada Yulia. Digabunglah pangkal nama ayah dengan nama mae, Tuyul. Dah tu bukan tuyul yang itu pak, itu nama singkatan. Iyalah orang gak salah tuyul tu pasti kepala botak. Ada lagi namanya yang elok Maskur, orang yang selalu bersyukur. Namanya Apriana, ambil ujung nama bapak ambil pangkal nama mae, Kurap. Nama nyakit tidak boleh, itu nyangkut dengan didikan terhadap anak. Setelah anak diberi nama, apa yang ditirunya? Perilaku kita di rumah, pendidikan itu dari rumah. Apa yang ditengoknya dengan kita, itu yang dilakukannya. Setelah dia nengok yang itu, yang telah nengok kita itu, baru kita serahkan pendidikannya kemana pendidikannya. Setelah pendidikan itu kemana? Bergaul dengan siapa? Itulah yang mempengaruhi pendidikan anak. Makanya kita di dalam hadis fadribuhum alaiha. Kalau sudah umurnya 10 tahun cuma pula ya mukul seadanya lah ya. Dulu mukul kita bapak ibu pada anak kan dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita bukan berarti ada kebiasaan yang biasa. Lalunya ada kata masjid. Saya ketemu itu, saya sampaikan. Kali haji saya nanti orang pakai alarm pak, alarm saya tadi saya buat 45 menit. Kalau tidak percaya karena kan mobil jalan saya kamu kan parkir. Kemudian saya sampaikan tadi, saya nak ceramah tadi ada benar tadi, tapi tidak itu ditaruh situ makanan ceramah olah besar induk. Jadi
lapang. Terima kasih kepada cukup bijaksana naruh makan dari situ. Tapi kira-kira waktu aku nak makannya kapan? Aku kan suruh ceramah, bukan suruh makan. Itu kata saya, ikut panitia yang bijaksana. Masuk ke karung laju sekarung jagung Pak Yanto. Tu Pak ni tu kami sama rugi ada mungkin itu tak hitunglah tadi bari itu tadi sampai ke nian Ibu Bapak yang berbahagia, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalau yang elok silakan diambil, kalau tidak elok buang baik. Yang jelas saya sudah menyampaikan sesuai dengan kemampuan saya. Prinsipnya pertama tadi peringatan Maulid itu pedoman kita laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita supaya mempedomani akhlak Rasulullah. Yang kedua, kita dianjurkan banyak-banyak baca salawat. Allahumma shalli ala. Apa dasarnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.